Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Octavian Banji Saputra. Saya semester 1 dari program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai apa sih ilmu ekonomi itu, serta peran ilmu ekonomi bagi seorang guru, dan bagaimana guru tersebut menjadi pelaku ekonomi, dan apa saja motif dan kegiatannya. Jika video ini membantu dan bermanfaat, tolong like, komen, dan subscribe. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran ilmu ekonomi bagi seorang guru dan bagaimana guru tersebut menjadi pelaku ekonomi, serta motif apa saja dan kegiatannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Tanpa disadari, kehidupan manusia sangat dekat dengan ilmu ekonomi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita kerap melakukan kegiatan ekonomi serta menghasilkan produk atau jasa, mengkonsumsi barang atau jasa, atau mendistribusikan barang atau jasa. Semua kegiatan itu berhubungan dengan ilmu ekonomi. Dalam dunia pendidikan, ilmu ekonomi menjadi studi yang dipelajari, setidaknya mulai dari kita sekolah menengah dan perguruan tinggi. Apalagi kalau kita mengambil kuliah studi jurusan ilmu ekonomi atau rumpun studi yang masih berkaitan dengan ilmu ekonomi. Kemudian kita masuk bagian B mengenai pembagian ilmu ekonomi. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi ada pembagian ilmu ekonomi. Berikut paparannya. Yang pertama, ekonomi deskriptif atau biasa disebut deskriptif ekonomis. Ekonomi deskriptif atau ekonomi lukisan adalah ekonomi yang menggambarkan kejadian-kejadian atau mengumpulkan fakta-fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil suatu kesimpulan. Yang kedua, ada teori ekonomi atau economic theory. Teori ekonomi atau analisis ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Teori ekonomi ini bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum. Teori ekonomi terbagi atas teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi secara khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, dalam kajian ekonomi makro, masalah ekonomi yang dibahas adalah fenomena ekonomi yang luas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca, perdagangan, dan tingkat pengangguran. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam rumah tangga produksi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ada ekonomi terapan atau applied economics. Ilmu ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan atau dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak atau kurang menguntungkan, dan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Dengan kata lain, motif ekonomi adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Secara umum,
Motif ekonomi adalah faktor penggerak yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan sebagai upaya untuk memperoleh barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan. Bisa dikatakan, motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi tersebut juga dapat disebabkan oleh beberapa motif, yaitu yang pertama, motif keuntungan, yaitu untuk mencari keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, untuk seorang guru yang mengajar untuk mendapatkan gaji dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, motif penghargaan, yaitu motivasi untuk mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari masyarakat maupun orang sekitar. Sebagai contoh, seorang ibu yang memasak setiap hari, ketika masakan yang ia masak diapresiasi. Yang ketiga, motif kekuasaan ekonomi, yaitu mencari kekuasaan setelah memperoleh keuntungan yang dicari. Sebagai contoh, guru mengajar untuk mendapatkan keuntungan, di samping itu juga ia memiliki kekuasaan terhadap mengatur murid-muridnya. 4. Motif sosial, yaitu motif kompleks yang bersumber dari banyak tindakan manusia yang dipelajari dalam kelompok melibatkan orang lain yang tujuan utama tidak mencari keuntungan pribadi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini juga mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan kegunaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, juru masak cepat saji dan menyediakan bahan pokok. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai contoh, penjual mie ayam yang menjual langsung dagangannya kepada konsumen dengan berkeliling ke jalan dan sekitar komplek perumahan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan barang atau jasa melalui produsen dan distributor untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini saya sebagai penyaji meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan ketika penyampaian materi tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.